warga Jemaat NGPMB, dan semua basudara yang diberkati Tuhan. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam ibadah online edisi yang ke-38 dari Noodgemeente Gereja Protestan Maluku di Belanda. Shalom. Gemeenteleden van de NGPMB en alle broeders en zusters die door de Heer gezegend zijn. Goedemorgen. Welkom in de online eredienst, de 38e editie van de Noodgemeente Protestant Molukse Kerk in Nederland. Shalom. Laten we beginnen. Mari kita mulai akan ibadah ini. Ibadah yang kita laksanakan saat ini berlangsung dalam tatanan kasih Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Ons samen zijn vindt plaats in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft en die trouw is tot een eeuwigheid. De genade van de Heer zij met u allen. Kasih karunia Tuhan yang melimpah menyertai saudara-saudara jemaat. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nats pembukaan kita di saat ini terdapat di dalam Alkitab Perjanjian Baru, yaitu pertama Tesalonika pasal 4 ayatnya yang ke-9. De opening tekst is te vinden in het Nieuwe Testament, 1 Thessalonicensen hoofdstuk 4 vers 9. En die luidt als volgt. Yang bunyinya begini. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Wat nu de broederliefde betreft, hebt u het niet nodig dat ik u schreef, want u bent zelf door God onderwezen om elkaar lief te hebben. Kita akan membaca firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita berdoa. We zullen het woord van God lezen, maar laten we eerst bidden. Tuhan, muka kami tertunduk, tangan kami terlipat, tapi hati kami tetap mensyukuri kasih dan pemeliharaan Tuhan yang nyata, sehingga kami boleh masuk minggu yang baru ini dengan selamat. Bukalah hati kami, isilah pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar dengan sukacita kami boleh membaca dan terus merenungkan firman-Mu, supaya kami semua dapat bertumbuh dalam iman kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Heer, onze gezichten zijn gebogen, onze handen zijn gevouwen, maar ons hart is nog steeds dankbaar voor Gods echte liefde en zorg, zodat we veilig deze nieuwe week kunnen ingaan. Open ons hart, vul onze gedachten met de kracht van uw Heilige Geest, zodat we met vreugde kunnen lezen en verder kunnen overdenken over uw woord, zodat we allemaal kunnen groeien in het geloof in u. In de naam van de Heer Jezus Christus, het levende woord, bidden we. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita di saat ini dipilih dari Alkitab Perjanjian Baru, pertama Tesalonika pasal 4 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-12. De Bijbellezing is gekozen uit het Nieuwe Testament, 1 Thessalonicensen hoofdstuk 4, de versen 9 tot en met 12. En die luidt als volgt, yang bunyinya begini. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal ini kamu lakukan juga terhadap semua saudara
di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihati kamu saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Dan anggaplah sebagai satu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri, dan bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepadamu, supaya kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Wat nu de broederliefde betreft, hebt u het niet nodig dat ik u schrijf, want u bent zelf door God onderwezen om elkaar lief te hebben. Want u doet dat ook ten opzichte van alle broeders die in heel Macedonië zijn. Wij roepen u er echter toe op, broeders, dat nog veel meer te doen. En eer in te stellen rustig te zijn en uw eigen zaken te behartigen en te werken met uw eigen handen, zoals wij u bevolen hebben, opdat u op een gepaste wijze wandelt ten opzichte van hen die buiten staan en niets nodig hebt. Demikianlah bunyi firman Tuhan di hari ini. Berbahagialah bagi setiap orang yang tidak hanya mendengarkan firman ini, tetapi mau melakukannya secara nyata di dalam hidupnya dari hari lepas hari. Gelukkig is een ieder die na het aanhoren van dit woord meer gesterkt voelt. Christus zij geprezen. Haleluya. Jemaat dan semua basudara yang diberkati Tuhan. Pertama Tesalonika pasal 4 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-12 punya hubungan dengan pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Tentang nasihat sekaligus merupakan satu jawaban daripada Rasul Paulus terhadap situasi daripada orang-orang Kristen di Tesalonika, supaya mereka tetap menjaga kesucian atau kekudusan hidup. Maksud Paulus dengan kekudusan atau kesucian hidup ialah menjauhkan diri daripada segala bentuk kejahatan atau dosa, seperti amoral seksualitas dan salah pengertian tentang kedatangan daripada Kristus yang kedua kali. Kasih persaudaraan yang ditekankan Rasul Paulus adalah salah satu hal yang membantu orang-orang di Tesalonika untuk menjaga kekudusan atau menjaga kesucian hidup lewat kasih persaudaraan, untuk saling menerima dalam kelemahan dan keterbatasan masing-masing, mengasihi satu dengan yang lain, menjauhkan diri dari rasa sakit hati dan perpecahan-perpecahan di dalam persekutuan jemaat. Paulus maksudkan kasih persaudaraan bukan hanya terjadi oleh karena ada hubungan darah atau hubungan famili, kenalan, atau orang-orang tertentu saja, tapi semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Seperti yang Paulus bilang di dalam ayat yang ke-10. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Semua orang yang percaya dan beriman kepada Yesus Kristus adalah merupakan satu keluarga Allah yang saling mengasihi dan menguatkan, saling melengkapi satu dengan yang lain. Rasul Paulus, dia juga mengajak orang-orang percaya di Tesalonika untuk tidak saling bergantung kepada orang lain, tapi harus bekerja keras dengan tangan sendiri, berusaha untuk hidup setiap hari dengan tenang, menjadi orang-orang yang sopan, yang tidak perlu mengurus persoalan-persoalan orang lain, tapi mengurus persoalan-persoalan sendiri, supaya tidak menjadi beban bagi orang lain. Sebab ada sebahagian orang yang anggap bahwa bekerja keras,
bukanlah merupakan satu tindakan iman untuk menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Sebab itu Rasul Paulus bilang, bekerja keras, tidak bergantung kepada orang lain, hidup sopan, tenang, hidup dalam kasih persaudaraan adalah merupakan satu tindakan dan bukti daripada iman kepada Yesus Kristus, sekaligus mempersiapkan diri untuk menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Persekutuan hidup yang dinamis akan tetap menjadi sumber sukacita dan menjadi berkat di dalam membangun iman secara bersama sebagai orang-orang yang percaya kepada Injil Yesus Kristus. Rasul Paulus kasih nasihat sekaligus mendorong mereka untuk hidup dalam kasih persaudaraan. Oleh karena hal ini memang sudah ada dan sudah menjadi dasar di dalam kehidupan persekutuan jemaat. Cuma mereka harus sungguh-sungguh melakukan dan mempraktekkan itu di dalam kehidupan mereka. Rasul Paulus mau supaya lewat iman mereka bisa menjadi teladan, mereka bisa menjadi contoh yang bagi mereka yang masih ragu-ragu atau yang belum betul-betul percaya kepada Kristus. Karena Kristus adalah sumber daripada kasih itu, dan dari kasih itulah orang percaya belajar untuk berbagi serta membuktikannya bagi sesama. Memang penganiayaan dan penderitaan oleh karena beriman kepada Yesus Kristus itu pasti ada, tapi bukan berarti menjadi alasan untuk tidak percaya atau meninggalkan Tuhan Allah. Tapi seharusnya orang percaya menunjukkan kualitas iman dan hidup kudus di hadapan Allah untuk jadi berkat bagi sesama. Jemaat dan semua basudara yang Tuhan Yesus kasihi, nasihat daripada Rasul Paulus ini sebenarnya menjadi satu refleksi iman di dalam kehidupan kita sebagai orang yang mengaku dan percaya kepada Yesus Kristus, secara khusus dalam berhadapan dengan pembatasan sosial karena penyebaran virus corona yang masih terus meningkat. Gereja yang menunda pertemuan secara fisik, apalagi menunda berbagai macam aktivitas jemaat, bukanlah tanda bahwa gereja tidak mempunyai iman. Bukanlah tanda bahwa gereja tidak percaya kepada Tuhan Allah, tapi gereja yang beriman kepada Tuhan adalah gereja yang menciptakan manusia dan mengaruniakan pikiran-pikiran yang positif untuk taat kepada peraturan, supaya memutuskan mata rantai penyebaran daripada virus corona, untuk menolong supaya sesama manusia, menolong sesama saudara, supaya tidak terinfeksi, sambil harus mengarahkan umat untuk terus membina kasih persaudaraan. Bekerja keras, hidup tenang, tidak bimbang, tidak putus asa, karena itulah merupakan tanggung jawab daripada gereja, tanggung jawab kita semua untuk saling melindungi satu dengan yang lain. Sambil berdoa, karena Tuhan tahu apa yang paling terbaik bagi hidup kita dan masa depan daripada gereja dan umatnya. Tuhan akan melengkapi hidup kita dengan kasih dan anugerahnya sesuai dengan keperluan kita. Gemeente, broeders en zusters die door de Heere gezegend is. 1 Thessalonicensen hoofdstuk 4, de versen 9 tot en met 12, heeft verband met de hoofdstuk 4, de versen 1 tot en met 8, betreffende het advies van de apostel Paulus en het antwoord op de situatie van de christenen in Thessalonica, om hun leven heilig te houden. De bedoeling van Paulus met de heiligheid van het leven was om zich te onthouden van de vormen van het kwaad op zonde,
zoals immorele seksualiteit en het verkeerd begrijpen over de wederkomst van Christus. De onderlinge liefde waar Paulus de nadruk op legde, was een van de dingen die de gemeente in Thessalonica hielp en broederlijk leven te behouden. Elkaars zwakheden en beperkingen te aanvaarden. Elkaar lief te hebben. Zich te vermijden van kwetsende gevoelens en verdeeld hield. De bedoeling van Paulus was dat de broederlijke liefde niet alleen plaatsvond vanwege bloedverband of familierelaties, kennissen of een bepaalde mensen, maar vanwege alle mensen. Zoals hij in vers 10 zei, u doet dat al met alle gelovigen in heel Macedonië. Alle mensen die geloven in Jezus Christus zijn een familie van God, die elkaar lief hebben en elkaar versterken. Paulus vroeg de gelovigen in de Thessalonica ook om niet afhankelijk te zijn van anderen, maar om hard te werken met eigen handen, elke dag in vrede te leven, beleefd te zijn, niet voor andermans problemen zorgen, maar eigen zaken te behartigen en om geen last voor anderen te worden. Omdat er mensen zijn die denken dat hard werken geen daad van het geloof is om te wachten op de wederkomst van Christus. Daarom zei Paulus, hard te werken. Je moet niet afhankelijk zijn van anderen. Je moet beleefd zijn en kalm leven in broederlijke liefde is. En dat een bewijs van geloof in Jezus Christus. De dynamische levensgemeenschap zal een bron van vreugde blijven om samen het geloof op te bouwen als mensen die in het evangelie van Jezus Christus hebben geloofd. Paulus gaf advies en moedigde hen tegelijkertijd aan om in broederlijke liefde te leven, omdat dit al bestond en de basis werd voor het leven van de kerkgemeenschap. Alleen zij moesten het in het leven echt doen en beoefenen. Paulus wilde dat ze door het geloof een voorbeeld worden voor mensen die er nog steeds aan twijfelen of die niet echt in Christus geloven. Omdat Christus de bron is van de liefde en vanuit de liefde leren gelovigen die te delen en aan anderen te bewijzen. Het is daar waar broeders en zusters dat het vervolging en het lijden vanwege het geloof in Jezus Christus er zeker is. Maar dat betekent niet dat het een excuus is om niet te geloven, om God te verlaten. Maar juist moeten de gelovigen de kwaliteit van geloof tonen en een heilig leven leiden voor God om een zegen voor anderen te zijn. Gemeente, broeders en zusters die de Heer Jezus lief heeft. Het advies van de apostel Paulus zou eigenlijk een weerspiegeling van het geloof moeten zijn in ons leven. Als mensen die belijden in Jezus Christus te geloven
en die momenteel te maken hebben met sociale beperkingen. Door de verspreiding van het coronavirus dat nog steeds toeneemt. Een kerk die fysieke bijeenkomsten en verschillende gemeentelijke activiteiten uitstelt, betekent niet dat de kerk geen geloof heeft. Maar een kerk die in God gelooft, die de mens heeft geschapen en positieve gedachten heeft geschonken om de regels te gehoorzamen. De keten van verspreiding van het virus te doorbreken en haar medebroeders te helpen niet besmet te raken. En de mensen blijven opdragen om de broederlijke liefde te blijven koesteren, hard te werken, kalm te leven, niet te aarzelen en niet op te geven. Omdat het verantwoordelijkheid is van de kerk, de verantwoordelijkheid van ons allemaal, om elkaar te beschermen. En blijf bidden, omdat God weet wat het beste is voor ons leven en de toekomst van zijn kerk. God zal ons leven uitrusten met zijn liefde en genade in overeenstemming met onze behoeften. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa dan doa ini akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Pujian syukur dan terima kasih kami persembahkan kepada Tuhan sebagai pemegang nafas daripada kehidupan ini. Oleh karena melewati berbagai macam situasi sebagai manusia, Tuhan masih tetap jaga dan melindungi kami. Sehingga kami boleh masuk di minggu yang baru dengan satu keyakinan bahwa Tuhan akan tetap bersama kami. Tuhan, kami bersyukur bahwa atas kerjasama yang baik antara Badan Majelis Jemaat, Kapelle Ande Eisel dengan BPS dan para pendeta, maka ibadah online ini bisa berjalan setiap minggu. Kedua saudara kekasih kami, Penatua Rob dan Bung Paul, yang dengan sukacita rela hati buang waktu, tenaga, pekerjaan untuk membantu jalannya video opname dan menyiarkan ibadah online ini. Kami mohon kiranya Tuhan memberkati hidup mereka secara pribadi, secara keluarga, supaya mereka bisa terus menjadi berkat bagi Tuhan punya pekerjaan. Kami berdoa bagi jemaat dalam semua situasi dan kondisi mereka. Sembuhkan mereka yang sakit, kuatkan mereka yang lemah, berikan harapan bagi yang putus asa, dan ada yang dalam berbagai problem dan masalah. Kasih kekuatan, kemampuan dan kesehatan yang baik bagi yang sementara bekerja, ibu-ibu janda, anak-anak yatim piatu, para duda, jemaat yang ada dalam segala kekurangan-kekurangan mereka. Kiranya kami mohon Tuhan juga cukupkan lewat cara daripada Tuhan sendiri, supaya semua ada di dalam sukacita oleh karena berkat dan anugerah daripada Tuhan. Semua orang yang kami cintai di dalam kehidupan ini, semua sanak saudara yang terpisah di mana-mana, sampai di Maluku di sana, kami juga turut mendoakan mereka, supaya biarlah mereka juga boleh selamat seperti yang Tuhan lakukan bagi kami di sini. Kami berdoa bagi gereja-gereja di dunia ini, gereja-gereja di tanah Belanda, gereja GPM di Ambon, gereja-gereja Maluku di tanah Belanda ini, secara khusus NGPMB, di dalam pergumulan-pergumulan ke depan, mulai daripada BPS, para pendeta, pembantu, majelis, organisasi-organisasi werkgroep, sampai ke jemaat-jemaat.
Tuhan, kiranya pakailah kami semua sebagai alat-Mu, supaya nama Tuhan dimuliakan di tengah-tengah persekutuan hidup sebagai orang basudara di tanah ini. Supaya setiap waktu kami boleh menceritakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami, juga bagi orang lain. Pemerintah di dunia, pemerintah di tanah Belanda ini, juga pemimpin-pemimpin masyarakat Maluku, para doktoren dan para medis, bersama-sama dengan semua orang yang bekerja bagi urusan-urusan kemanusiaan untuk memutuskan mata rantai virus corona ini. Tuhan kasih hikmat dan kebijaksanaan. Tuhan kasih kesehatan yang baik supaya kami semua selamat dan terhindar daripada virus ini. Secara khusus kami juga berdoa bagi saudara-saudara yang terkena virus corona, juga keluarga-keluarga yang kehilangan kekasih-kekasih mereka. Kami mohon Tuhan, Engkau kasih kekuatan, Engkau kasih penghiburan, kasih sukacita dan harapan, supaya mereka tetap hidup dan percaya akan kasih Tuhan yang sebenarnya sudah ada dan menjadi dasar di tengah-tengah kehidupan semua orang yang percaya kepada Tuhan. Bapa di sorga, mari lengkapilah kami semua bersama-sama dengan jemaat-Mu, dengan firman kebenaran yang sudah kami dengarkan secara bersama-sama, supaya jadi kekuatan untuk kami melangkah masuk di minggu yang baru. Ampuni kami punya salah, lalu kami mau akhiri doa ini dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara jemaat dan semua basudara yang diberkati oleh Tuhan, ibadah online ini akan selesai. Oleh sebab itu, arahkanlah hati dan pikiran saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Richt uw hart en uw gedachten tot God en ontvangt zijn zegen. De vrede en liefde van God onze Vader en Jezus Christus onze Heer zij met u. Zijn genade zij met u allen die onze Heer Yesus Kristus lief hebben. Damai, sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Amin. Jemaat dan semua basudara yang Tuhan Yesus kasihi, beta ucapkan terima kasih karena sudah boleh mengikuti ibadah online ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu kembali. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan.
berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembahkan? Kasih setia-Mu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas, Tuhan, selain puji dan sembahkan? Selain puji dan sembahkan, selain